Jadi Nishikai itu sebenarnya singkatan gitu kan. Jadi singkatannya itu Nishikai. Nah, panjangnya apa? Nishikai itu dia adalah Nihon Suki Kyokai gitu. Artinya apa tuh? Jadi kan kartun ya kayak Ninja Hattori lah gitu kan. Lo nggak bisa kan kayak kerangsang sama Ninja Hattori itu nggak bisa. Oh jadi lo yang maksudnya ke situ tuh. Ini sumpah ya. Ini sumpah ya. Di mata orang awam ya, nggak apa-apa, nggak usah di-cut, nggak usah di-cut. Gue tuh nggak suka banget. Sebenarnya gini ya. Gue kan ini keresahan aja sih. Gue wibu. Ya gue mengakui gue wibu gitu ya. Dan gue nggak cosplay, gue nggak datang ke acara event. Tapi orang-orang nganggap gue aneh, nganggap gue sebelah mata karena perlakuan banyak orang-orang ya apa ya, banyak yang kejelekan wibu yang bikin kita orang jadi jelek gitu anggapannya. Contohnya mending nonton atau baca? Siapa dulu nih? Kalau gua nonton, gua kurang suka baca. Kalau untuk menyarankan nonton sih. Bagusan Naruto atau One Piece? Waduh. One Piece adalah anime terbaik. Selamat datang di Fix Wibu. Emang harus kontroversial dulu yang pertama. Gitu. Gimana minggu kalian diwarnai dengan anime apa minggu ini? Kalau gua sama One Piece yang lagi Gorose akhirnya ngungkapin tuh di depan Sabo. Kalau Ola gimana minggu ini? Lagi nggak nonton sih. Nggak nonton. Tapi Ola hari ini kelihatan cantik banget loh. Makasih. Iya. Ini gombal nggak? Enggak, serius. Ini di luar ini ya, di luar anime ini ya. Jadi kita nontonin mereka flirting gitu ya. Oke. Tapi kita nih sekarang kedatangan siapa nih, La? Narsum kita sekarang nih, La. Kedatangan dari komunitas event Jepangan terbesar di Serang. Oh, emang Mas ini nih komunitas lo nih sebelum masuk lebih lanjutnya, ini nih fokusnya di Serang atau di Banten nih sebenarnya? Gue tahu, kayaknya di kampus deh. Iya nggak? Iya nggak? Ada benernya, ya, ada bener. Iya, terus yang bener yang mana nih? Yang bener itu dia kita itu fokus di Banten bagian barat. Gitu. Nah, jadi wilayahnya tuh dia ada di Serang, ada di Cilegon, lalu ada di Lebak sama di Pandeglang. Lebak tuh berarti Rangkas kesana Rangkas lagi? sana. Oke. Gitu. Jadi Tangerang kita exclude karena mereka udah punya ekosistemnya sendiri. Oke. Dekat ke metropolitan sana. Iya benar, mereka ke Jakarta Kita aja mau udah. ngangkat daerah rural. Bener, nggak mau bikin daerah ujung kulon sana Sawarna Merana Maning Ado. Nggak mau. Merintis Pak. Merintis Oh. lagi. Siapa tahu bisa di kawasan Badaknya kan. Waduh. Ikut di Bahaya Jawa. banget. Was. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Emang kenalin dulu dong nama komunitas siapa? Iya, dari mana nih? Dari Komunitas sini. apa nama mereka dulu? Iya, nama nama kalian dulu satu-satu dah. Satu-satu dulu dah. Oke, mungkin dari Mas yang Dari Oh, abang-abang boleh, nih yang boleh. paling tua Ya, nih. Mas boleh Mas silakan. Oh enggak, beda. Ya, Mas. Oke, kesini ya. Nama saya Muhammad Hanif. Kalau misalnya biasa dipanggilnya tuh Hanif gitu. Enggak Hanif Atau- Sang gitu. Enggak. Ibu banget aja. Bisa. Kos gitu kan. Hanif aja. Oh, Hanif. Tapi ada gak adik-adian yang manggilnya begitu? Waduh. Enggak punya ade-adean soalnya. Jadi enggak tahu. Kan gua ada. Oh, lo ade-adean nih. Oke, kalau Mas sebelahnya nih siapa Mas namanya Mas? Halo semuanya, kenalin nama gua Ajay, gua sebagai anggota Nishikai. Oh, nama komunitasnya Nishikai. Nishikai. Dia aja baru tahu tuh dia. Gue baru tahu tuh, sumpah aja. Jadi sedikit disclaimer ya, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang kita komunitas event sih kurang tepat kali ya, karena emang kita tuh diawali sebenarnya semacam perkumpulan ya yang punya minat yang sama, yaitu yang suka anime, yang suka J-pop culture gitu, dan mungkin traditional culture juga gitu, sampai di mana ya sudah berjalannya waktu gitu ya, akhirnya gitu, alhamdulillah gitu kan. Waktu pas di 2022 mungkin udah turning point-nya kita bisa bikin event lagi sebelum semenjak pas Covid itu ya. Jadi nama lo siapa nih? Jadi nama gua Ajay, gua anggota Nishikai. Anggota Nishikai. Ini kenapa kayak begini. ngospek ini? Ntar dulu, pelan-pelan. Kalau Mas Hanif sendiri, ini kan Mas Ajay anggota nih kan? Iya. Nah, kalau Mas Hanif sendiri apa nih Sebagai apa? Ya, di komunitas ini?
Jadi kalau sekarang kita itu masuk ke yang namanya Nichikai Management. Wanjas. Udah besar ya. Berat, Keras banget. Iya. Jadi dia dia berbeda bidangnya itu dia lebih ke yang ngurusin organizernya tentang event segala macam gitu. Kalau dulu memang saya juga anggota gitu. Jadi sekarang naik lebihnya jabatan ya. Iya sih. Ketua. Bukan ketua. Ketua. Masuk ke Nichikai Management lah. Lebih ke lepas jabatan dari struktur. Iya, lepas jabatan. Oh, jadi kayak di JKT48 itu kan rata-rata tadinya member, cabut jadi masuk. Nah, iya kayak gitu. kurang lebih Kayak kayak gitu. Iya kayak gitu lah. Iya kayak gitu benar. Gitu. Ya, situlah aku ya. Oke. Kalau Kak, arti nama Nichikai sendiri itu apa sih? Ya, siapa nih? Mas atau Mas Dan berasal dari mana gitu Nichikai? Jadi Nichikai itu sebenarnya singkatan gitu kan. Jadi singkatannya itu Nichikai. Nah, panjangnya apa? Nichikai itu dia adalah Nihon Suki Kyokai gitu. Artinya apa tuh? Artinya apa? Japan Lovers Community artinya. Kalau gitu. di bahasa Inggris sih. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesiain, itu wibu banget lagi Iya. kalau misalnya Enggak, Jujutsu sih. Iya, jadi komunitas penyuka Jepang. Iya. Tapi udah terlanjur itu gitu kan Iya, udah namanya. terlanjur ya. Tapi emang udah ikonik lah Iya, ya. udah ikonik. Maksudnya Nichikai itu bener-bener Kalau di yang Indonesiain pas lah gitu. komunitas Penyuka. penyuka Jepang. Jepang. Iya. Sebenarnya nggak mesti sushi, banyak Jepang itu. Iya Emang sih. guanya aja yang rusak ya. Merusak komunitas sendiri emang. Padahal kelihatan dari tingkah lakunya yang paling rusak nih Bapak ini. Rusak banget gitu. Iya, Itu juga. bermulanya gimana tuh? Dari Iya. kampus atau gimana? Karena kalau yang gue stuck ya itu kayak dari kampus gitu. Iya. Emang bermulanya emang dari kampus. Jadi dia tuh kalau misalnya itu dia ada pilar-pilarnya gitu ya. Jadi pilar-pilarnya tuh memang awalnya dia tuh ngumpul biasa gitu ya di Untirta gitu kan. Jadi ngumpul, nongkrong biasa dengan minat yang sama tentu aja. Baru di situ kayaknya seru nih kalau misalnya kita bikin suatu komunitas gitu kan. Nah, komunitas inilah yang nantinya cikal bakal dari Nichikai ini. Gitu. Dari situlah tadinya sih nggak seorganize sekarang tadinya. Jadi kayak kumpul-kumpul biasa, barulah ketika dia udah membesar, lalu oprek juga banyak yang masuk, akhirnya diorganize dan jadilah seperti sekarang. Jadi awal itu diinisiasikan sama anak-anak Untirta. Iya, sama Iya. anak-anak Pintra, sebagian besar lah, sebagian Tapi di besar situ anak-anak udah ada Pintra. orang luar belum yang udah masuk gitu. Gabungan sih ada ya. Gabungan Oh, sih, gabungan. tapi emang sebagian besar emang dari Untirta Mayoritas. dan ya cuman 2 atau 3 orang lah yang dari luar Untirta gitu. Itu tahun berapa sih awalnya? 2000 enggak 2011 Udah lama banget ya? Ya, banget. Ya, sekarang baru masuk SMA ini sih kayaknya. Iya juga. Oh iya sih benar. Iya sih benar. Iya, benar. Udah 13. 14 ya? Iya 14 tahun. 14. Belum lah, Pak, itu masih SMP. Berarti pergantian ketuanya juga udah banyak dong. Iya, kalau ketua secara resmi sih udah banyak gitu. Jadi kita tuh mulai dari Bang Wawan gitu kan, terusnya kalau misalnya ini ada gitu ya. Wawan Jadi kenal Lopot. Wah, jadi sampai ke yang sekarang ini masih menjabat tuh ada gitu. Dia ada udah di 8 atau di 7 lah, 7 ya. 7 ketua lah kayak gitu. Iya. Biasanya Gitu. nih selama kalian berdua di Nichikai aja nih ya. Biasanya sebelumnya eventnya sebesar apa yang pernah dibuat sama Nichikai ini? Aduh. Gimana nih, Pak? Di tahun dia soalnya. Kalau dari pengalaman gue ya, karena kan gue masuk di 2019 dan itu pertama kali gue masuknya itu pas gue masuk kuliah gitu. Dan kalau misalnya ada menurut gue itu event yang pernah diselenggarakan oleh Nichikai yang terbesar itu judulnya di J-Pop Showcase kelima itu di Mall of Serang. Oh iya itu baru- mau serame banget gue Iya. tahu semua. Dan- Info Serang juga ada itu. Iya di situ makanya kan saya di sini bersama Hanif juga apa ya kayak pengen nih kayak bikin suatu event yang mungkin melibatkan publik Serang lah lebih tepatnya gitu ya supaya ya event ini bisa dijangkau sama berapa orang. Apalagi kan di mall itu kan mesti banyak orang gitu kan. Ternyata banyak banget kan itu. Banyak. Di luar ekspektasi. Saya kira ya pas di awal tuh kayak ya udah ini cuma wibu-wibu doang gitu. Ternyata rame dan di luar kota juga ada. Iya. Bahkan ada yang dari Bandung ya. Kan Di kita Bandung, kalau misalnya Bogor ada yang datang dia. nge-MC itu kadang suka Iya. pura-pura absen, tapi beneran nge-absen. Pura-pura ngabsen yang beneran Ada nih. di Bandung. Tau nggak sih itu gara-gara itu ya? Itu
banyak orang yang storyin gua, "Weh, ada Ajis, banyak Ajis." Emang lo datang? Enggak, gua di rumah. Ngerti gak sih? Saking Ajis, sering Ajis. gitu. Iya, weh ada si Ajis, ada si Jadi Ajis. Iya, lo iya. tuh udah ada stereotip Ajis sama dengan wibu gitu. Ya Iya, juga. betul. Bahkan ini sih lucunya ya, lucu kan ISIK itu emang lahir dari kampus ya, Untirta lah ya, Untirta. kampus Untirta. Dan waktu pas lagi di MOS itu, yang J-pop Showcase 5 itu, orang-orang tuh pada ngiranya, wah ini didirikan sama UKM Nisikai gitu. Jadi sebenarnya Nisikai itu bukan UKM, tapi kita cuma perkumpulan jatuhnya mungkin eksternal gitu ya, meskipun ya kita nggak resmi gitu, kayak bukan anak Untirta doang di dalamnya gitu kan. Tapi orang-orang kayak, oh ini UKM Nisikai keren nih gitu. Di situ kan Iya. makin pamornya gitu, dan itu kita meparan sama media kampus Media gitu. tambah lah itu. Ditambah lah. Iya nih, sebelum lanjut lebih jauh ke Nisikai nih. Boleh, boleh. Gue kepo banget ya. Kalau Ajay emang dari zaman gua sekolah udah kelihatan aneh lah. Anjir. Iya. Nah, kalau ini orang satu nih ya. Lebih ini aneh. Hanif itu dulu tuh nggak wibu, gua 6 tahun lah temenan sama Hanif tuh dari SMP ke SMA. Lempeng aja. Jadi ada apa ya? Ada circle lain yang wibu. Cuman kita termasuk Hanif tuh nggak wibu gitu loh. Masih tiba-tiba lulus SMA. Si Hanif kemana? Nggak tahu, Jis, jadi cosplay. Gue ngebayangin si Hanif cosplay itu 2 kata lucu. Kontradiktif ya. Iya, beda banget gitu. Nah, gimana? Kok bisa awalnya, wah, gue adalah wibu. Penasaran ya. Iya, jadi awalnya tuh gimana ya Jis ya? Jadi sebenarnya emang SMP tuh gua nggak wibu emang SMP itu gitu tuh. Jadi kayak si waktu itu temen ada tuh ya di kelas nonton anime tuh gua nggak tahu gitu kan. Bahkan ada anime Tokyo Ghoul kan. Iya, Ghoul daerah kan, itu lagi meledak-meledak. iya, Tokyo Ghoul itu kan One cerita Punch tuh Man, kan? Nabil kemarin yang kesini, dia Iya. kan cerita tuh sama teman-temannya. Anjir itu Tokyo Ghoul ini amat ya, apa ada orang makan orang segala macam. Iya. Gue kira itu tuh film kanibal. Gue bener-bener nggak tahu cuy anime, maksudnya istilah anime tuh. Ya, ya, ya. Tapi apakah gue nonton Naruto? Nonton gue, tapi istilah anime tuh gue asing gitu tuh. Nah barulah ketika gue SMA kelas 1 gitu, mulailah tuh gue terjun bebas gitu kan ke degenerate ini gitu, ke dunia degenerate ini gitu. Jadi gue tuh waktu pas dulu tuh kan gue masih apa ya, tidak apa ya, gue tuh bisa dibilang ketinggalan lah soal device yang terbaru tuh gue nggak ngikutin. Nah, gue tuh pakai BlackBerry. Ingat banget sampai belok. Gue pakai BlackBerry cuy, pakai gaul 50.000 Nah di situ kan dia banyak tuh gratisannya gitu kan, termasuk gratis Facebook itu kan yang unlimited. Nah gue tuh nemu page, biasalah ada rekomendasi page gitu kan. Nah, ada tuh page-nya tuh dia adalah nonton gratis nonton gratis anime page-nya itu. Terus dari situlah page-nya, gue tuh ngeliat di situ kan gue biasanya kayak Naruto gitu kan, kayak Ninja Hattori, lalu misalnya kayak Shinchan, Doraemon, kan maksudnya normal gitu kan. Iya. Terus pas gue lihat di situ ternyata ada tuh satu judul gitu kan. Apa? Kata gue, kok ini anime ngegambar ceweknya gini amat gitu ya, terbuka banget. Justru di situ penasaran. Iya penasaran di situ. Maksudnya dia ada tuh, animenya tuh ada. Kalau misalnya belum nonton ya, nonton. Ini anime pertama gua nih. Maksudnya untuk gua tahu sejarah anime gitu ya. Itu ada yang namanya itu Amagi Brilliant Park. Waduh, nggak Tahu tahu. nggak? Ada di situ. Pokoknya ada ya. Dia tuh garapan studio bagus lah itu ya. Berarti pokoknya. tertarik karena gambarnya bagus gitu. Iya, gambarnya bagus dan itu maksudnya kayak ngepecahin stereotip gua tentang kartun. Jadi kan kartun ya kayak Ninja Hattori lah gitu kan. Lo nggak bisa kan kayak kerangsang sama Ninja Hattori itu nggak bisa. Oh, jadi lo Ya maksudnya ke situ tuh enggak. Karena makanya kan kata gua, kok ini maksudnya kok kartunnya kok gini. Gua masih kartun waktu itu. Cuman ternyata setelah gue ini gua nonton gitu kan. Jadi gua nonton di situ. Gua tiap sekolah tuh kayak satu episode gitu kan. Si Amagi Brilliant Park itu, dan ternyata menarik cuy di situ. Ya itulah. Jadi gua pecahnya stereotip gua tentang kartun tuh ya tadi di anime Amagi Brilliant Park itu, dan gua tuh di situ kerasa, wih ternyata kartun ini lebih luas gitu kan. Akhirnya gue cari tahu dan disitulah gue kenal anime. Maksudnya istilah anime tuh baru gue kenal di situ. Akhirnya gue nonton dan gue nonton judul-judul lain gitu. Makanya dari situlah awal mulanya gue tuh masuk ke dunia peranimean ini. Itu pas gitu. kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, kelas 1 SMA banget gitu. Berarti pas kelas 1 SMA pas lama SMA nih,
masih rutin nonton anime. Itu dulu, Pak. Masih bener-bener numpuk. Temen gue ada satu kelas yang bener-bener numpuk si Apis. Numpuk satu laptop. Apis. Oh, iya. Temen kelas gue numpuk satu laptop bener-bener satu TB, Pak. Isinya anime semua. Gua. Lo kayak gitu. Gua tuh dulu ngoleksi sekitaran di 200 judul kayaknya, 200 ke atas lah itu gua judul. Tapi waktu itu resolusinya masih rendah ya. Iya, masih 720, 480. Paling bagus 360. 360 ya? Gua Ya karena bajakan Gua kan? Pak, gua di BlackBerry nih, Pak. 240p, Pak. Enggak ada gua 720 tuh gua belum kenal, Pak. Yang penting kerangsang aja gitu. Enggak, Pak. Yang penting bisa ditonton gitu. Parah emang ya. Kenapa harus itunya yang di garis bawahi gitu? Klarifikasi. Malah layar Menjelaskan. sekecil itu ya BlackBerry. Iya, BlackBerry 240 tuh jernih banget. Kalau sekarang anjir, ternyata gue pernah nonton seburik ini. Nah, abis itu singkat cerita, akhirnya lo lulus, masuk Untirta, ketemu Iya. nih komunitas Jepangan. Iya. Nah, gua tuh awalnya salah satu yang ngira Nishika itu UKM Jepang. Nah, di Untirta itu kan dia ada tuh kayak MPLS-nya tuh kayak apa? UKM Fest lah istilahnya gitu kan. Gua tuh nungguin, kok ini UKM Jepang nggak ada ya? Apa gua maksudnya di Untirta ini nggak ada Itu gitu lo kan. excited banget tuh. Iya, gue excited banget. Makanya waktu itu kan waktu itu sebenarnya pengen pas SMA tuh gue dulu sebenarnya pengen masuk tuh ke ekskul Jepang. Cuman kan udah Ada telat banget. kan? Ada Apa namanya? session itu. Session. Iya. Kalau itu gue masuk sih. Iya, dia kan? masuk dia. Agak sedikit berbeda lah. Iya, jadi apa namanya dari situ tuh gue pengen masuk, cuman kan telat. Soalnya kan gue waktu bener-bener tertarik sama animenya tuh bener-bener pas udah SMA dan itu udah kelas 2 lah. Karena kelas 1 kan gue paduan suara gitu kan. Jadi iya, makanya itu waktu pas itu ya udah deh nanti pas kuliah aja. Nah, pas kuliah tuh gue nyari-nyari UKM Jepang ternyata nggak ada dan ternyata ya ini dia termasuk ke eksternal gitu. Dan gue pun malu-malu anjir masuk Nishika ini. Sekarang sumpah. malu-maluin? Sekarang malu-maluin. Malu-maluin Bener aja lagi sih. gua malu-maluin nih. itu versi Hanif. Nah, sekarang lagi sekarang versi Ajay nih. Versi Ajay. Gua denger katanya lo tuh lebih ke baca bukan nonton. Waduh. Bener apa salah tuh? Sebenarnya 50-50 sih, Pak. Kalau misalnya apa ya, gue pertama kali jadi wibu tuh basic banget gitu ya. Itu dari anime Naruto gitu ya. Ya, tahu lah kita mungkin angkatan Hanif sama, juga kayak gitu. iya, Dimana kita lagi itu ya antara memilih ngaji Ya, sama ya. nonton Naruto gitu. Sekolah agama apa Naruto? Salah bener. Apalagi absen yang terakhir, maksudnya nama Muhammad itu kan kayak udah Di tengah-tengah banget gitu udah ya. mepet terakhiran. Udah beres ngaji Iya. nih gitu, lari, naik sepeda, Surawa, gitu. Itu benar. Kan alhamdulillah bisa ngaji gitu ya. Iya. Nonton Naruto abis itu. Iya, iya. Jadi bisa dibilang gitu juga karena gue tuh punya temen gitu ya, kebetulan cewek gitu. Jadi kakaknya ini suka tuh sama komik, sama manga, suka sama manga. Dan kebetulan kakak gue juga temenan sama kakaknya. Dan kalau ke rumah itu suka bawain komik. Jadi kakak gue tuh suka minjemin komik dia gitu. Dan gue tuh setiap pulang sekolah tuh ya, kalau kan agak sedikit telat kan pulang gitu. Gue tuh kayak ngeliat gitu, kayak ini bagus banget gitu ya gambarnya. Pertama kali gue baca manga Naruto itu waktu Naruto lawan Gaara. Oh iya. Gue tertarik Yang buat kecil. lihat. Iya, Yang gue tertarik buat lihat covernya itu karena ngegambarin sisi Naruto sama sisi Gaara yang masing-masing tuh Jinchuriki gitu. Oh iya. Gue di situ langsung nge-skip ke bagian situ gitu dan akhirnya gue kayak tertarik nih pengen lihat awalnya gitu. Oh, sebelum itu juga gue sebenarnya kayak pernah lihat komik Pokemon, cuman kalau Pokemon kan sedikit agak kartunis sebenarnya. Iya. Dan di Naruto nih kayak bener-bener gue excited untuk ngelanjutinnya gitu. Sampai di mana ya akhirnya gue tertarik dan mencoba untuk membeli komiknya. Di situ juga gue sedikit loncat juga chapternya gitu, yang dimana pas itu Naruto nyari Sasuke. Naruto nyari Sasuke dan Itu SMA. enggak, gua masih lama lah itu. SD di situ. Oh, masih berarti- Jadi gua bener-bener suka itu pas SD. Jadi lo SD emang apa ya? Emang chapternya itu menceritakan sama pas itu juga Ya, gitu. jadi Naruto masih genin ya lah gitu. Iya, masih gini. Masih genin lah dan Masih SD. masih diketuai sama Shikamaru lah gitu. Dan itu chapter itu art paling Ya, bikin gua suka banget. nangis. Gua suka banget, emang. Gua tuh kayak gua kan punya circlean teman juga ya, dan mungkin Hantu juga tahu gitu. Yang gimana kan lu tau gak sih anak laki-laki tuh kayak anjir lah gitu, suka kadang ke kampung sebelah tuh kadang suka nyari musuh gitu. Iya. Kayak lu nonton Naruto nih Oh kayak my God. kayak bijak gitu. Kayak bijak gitu kan. Kayak kan? tiba-tiba ada temen lu yang bijak, kebetulan gue di situ agak rebel karena gue bener-bener kayak pengen Naruto gitu kan. Ada temen gue yang bener-bener bijak banget gitu. Oh, lo Dan- jadi rebelnya ngikut Naruto. Iya, Oke. Dan
kepribadian gue yang sekarang ini sebenarnya gue tuh adaptasi dari temen gue yang bijak ini. Oh, yang bijak bukan yang rebel. Iya, yang jadi si Kamaru gitu tuh. Tar dulu. Gue kepo serebelnya lo, inspirasi gue pengen nakal kayak Naruto tuh gimana? Iya anjir. Jadi Pak, aduh gue Kok tuh bisa itu gitu? kalau bisa SD ya, tar dulu. Dia wajar sih nonton dari gue mau SD ngasih ya. tahu ya Jis ya. Gue SD ngerokok Ya. gitu kan, rebel tuh, ya kan. Ah. Bulan puasa, kerana rebel tuh kan. Iya lagi. Pakai gayung ya. Diuyup. Lu kan tadi bilang nih Jis, lu kan SMA lu udah kelihatan anehnya gitu. Gue aneh tuh udah dari dulu SD Pak. Jadi di lorong gue ngajak teman-teman gue buat lari kayak gini. Ya gue dulu SD gitu juga, Pak. Iya, tapi gue ngajak teman-teman gue. Naruto kan gimana sih? Iya, SD Periang sama. gitu. Kita Terus teman-teman lo nurut. Nurut semua gitu Lo kan. apa ketua klan lu? Iya, makanya Klan gitu ya. kan. Dan terus akhirnya ya waktu pas gue kan waktu SD peralihan SD SMP itu kan pindah ya ke Serang gitu. Terus gue juga masih gitu tuh. Jadi ya tuh nonton anime Tokyo Ghoul gitu, SAO gitu, Death Iya, Note gitu. Death Dan Note. gue akhirnya menemukan salah satu anime yang bener-bener bikin gue penasaran banget dan langsung tamat di mungkin sekitar 3 hari lah gitu. apa? Attack on Apa Titan. Wah, AOT. Gila itu. Yakin lo AOT 3 hari? Gue jatuh cinta banget. Kan 3 dulu, hari kan Pak. tamat 2014, Pak. Tamat season 2 ya? 2013 enggak. Enggak, Jadi apa, satu. jadi itu kan Satu ya? anime 2013. Itu rilisnya September. Nah, gua nonton Attack on Titan juga itu karena pengaruh di internet. Sama sih kayaknya sama Anip juga. Jadi di Facebook. Hati-hati. Gambarnya apa ini kalau ini gambarnya? Nah, kalau ini gua nggak securang. Maaf nih. Jadi sebenarnya lagi itu kan peralihan SD SMP itu kan biasa lah gimana sih bocah puber itu kan Oke. Tapi kan lebih parah dia dong. Lihat orang bugil kan Titan bugil. Iya lagi. Iya lagi. Apaan nih tapi bugil kan ya? nggak ada Tadinya begitu nih. jadi ada ini nih kalau tahu situs Lebih ini abnormal boleh nggak sih ya. nyebutin Apa situs? nggak apa-apa. Situs Wancak dulu ada situs Ada ya, Wancak tuh. bajakan lah ya. Oh, iya. Iya, meme lokal Iya, lah. meme Iya, Wancak, iya, tahu, situs tahu. Wancak tuh yang gue tuh kadang kalau keluar itu suka buka itu kalau misalnya habis main PB, habis main Saga. Terus gue tuh kayak penasaran apa sih kayak ada raksasa makanin orang terus ada dinding gitu. Iya. Akhirnya gue penasaran lah nonton lah. Ya ini mohon maaf gitu ya gue lagi tuh nontonnya bajakan gitu. Kalau bilang enggak lah. Gue juga sama aja. Untuk menembus. Gue nonton di Facebook Kan nggak tahu ya kita ya. Nggak tahu Dulu juga nggak gitu. tahu. Apa sih Dulu dulu susah, Lovers? Iya, takutnya digoreng. Wah, ternyata Iya, enggak, manajemen Nishika yang punya bajakan. Takutnya gitu kan. Gua juga merekomendasiin anjing masih nonton bajakan tuh, bangsa. Gitu. Dan akhirnya gua kan kayak misalnya di situ tuh tau gak sih kalau teman-teman SD itu kita kadang soal kasih gitu. Kayak, apa sih namanya anime Attack on Titan. Oke lah gua nonton. Karena lagi itu gua nggak terlalu tertarik nonton anime yang gua cari, gua lagi itu tertariknya sama anime Death Note sama SAO, best itu, best. rekomendasi The best. abang gua. Jadi Tahu gua nggak? masih Nggak tahu. nonton. Dia Death Note tuh ini itu yang harus kalau nonton. misalnya ditulis nama itu mati gitu. Iya. Ya, singkat Lo lagi kesal, lo kesal sama siapa nih kesalnya? Kesel sama lo gitu. Iya. Gue Enggak ya? share nama lo, lo Iya. mati. Sama I gitu. Sama lo. Sama siapa? Terus tulis namanya. Apa jadi disebutin? Tulis namanya, terus ditulis matinya karena apa mati Ya, lah. Iya. tapi kalau nggak ditulis karena apa Iya. itu sakit jantung. Jantungan doang. Bisa lo tulis misalkan mati lagi boker, ada tangan yang masuk dari bawah. Yang nggak mungkin nggak bisa, cuy. Bisa. Bisa. Kan ada Dewa Shinigami-nya. Si Melo kan dia Iya, juga iya. sama kan, Iya. nyulik gitu juga. Dan SAO tuh Sword Art Online tuh anime yang dia tuh masuk ke dunia game nggak bisa keluar. Dia harus keluar itu harus namatin di gamenya itu. Nggak nonton, gue sumpah nggak SAO nggak nonton. SAO nggak usah nonton sih. SAO. Nonton season satunya aja. Nonton season satunya aja. Bukan jelek ya, Bukan maksudnya jelek. generik lah. Kayak cerita nih, itu kan SD nih, gimana Betul. bisa kayak SMA tuh, gimana tuh perjalanan hidup lo tuh dari masa remaja lo tuh diikut apa ya? Kalau gua kan masa kecilnya Naruto, Ya. nemenin sampai nikah. Masa remaja gua sampai tua One Piece. Nah, lo Nah, kalau lo apa? sekarang Kalau nih? gua kan pas lagi masuk SMA ya, sebenarnya gua masih kayak wibu-wibu biasa lah gitu. Bahkan gua juga fun fact nih ya, gua tuh kaget ngelihat kakak kelas gua ini. Iya, ya kan? Gua juga sama aja. Gua kan satu eskul dan kebetulan gua paduan suara juga kan. Iya. Sama Hanif gitu. Gua nggak tahu kalau misalnya sebenarnya kan gua selalu excited. Gimana sih wibu di tahun itu kan pasti wibu tuh orang yang jarang kan. Iya, jarang. Ada Masih aneh. Bukan jarang Anggota. siapa enggak saling menyembunyiin Iya, aja. betul sekali. soalnya masih Karena dianggap betul, aib. betul. Karena takut diledek. Iya, takut diledek. masih aneh lah, Kita masih aneh. masih ya, Masih masih nggak aneh. mau kan kalau sekarang kan cosplay di mana-mana. Iya, iya. Artis aja kan ada yang cosplay. Kan? Iya. Kalau sekarang kalau dulu kan nggak kayak gitu. Jadi waktu itu kan ya,
pas lagi itu kan event apa ya kalau nggak salah? Oh 17-an kan sekolah kita kan diundang gitu kan. Ya, Di sama Sapa dua, 3B. iya. Istirahat tuh. Oh, Padus. Oh iya. Dan gua kan lagi itu kebetulan emang event pertamanya apa ya, siswa baru itu kan di anggota Situ, baru ya. Padus itu kan di 17-an diajaknya. Istirahat lah gitu. Ngeliat nih bocah ini nonton Umaru. Kata gue kenapa ada yang wibu di sini, kenapa ada yang nonton anime Umaru-chan, gitu. anjir. Terus pas gua naik kelas Ada 11, anime. dia udah nggak aktif lagi Pak. Iya. Gue penasaran sih Hanif kenapa gitu, gue nggak ada gitu. Dan gue di situ bener-bener kayak udah lepas banget Iya, komunikasi sama Hanif lah. Dan gue juga udah keluar dari Padus karena fokus ke OSIS. Dan singkat cerita pas gue masuk kuliah sebenarnya gue tuh kan gap year kan. Jadi gue nih nunda 1 tahun dan gue kerja gitu. Dan di situ ada kayak peralihan gimana ya? Gue tuh kayak sedikit bosan gitu ke terlalu ngikutin anime gitu tuh. Karena kayaknya emang gue kerja sih di situ tuh. Kayak bener-bener nggak terlalu ini banget excited. Dan waktu pas lagi gue masuk kuliah dan UKM Fest, gue ngelihat dia bagiin Brosur di stand-nya, gue kaget kan. Jadi alasan gue masuk Nisik itu adalah karena gue pengen ngomong sama dia gitu, pengen ketemu dia gitu. Dan ya akhirnya sampai sekarang lah gitu kan di Nisikai diseriusin gitu gue di Nisikai ini. Dan ya alhamdulillah dari alasan yang sederhana itu jadi bisa bikin Nisikai ini benar-benar apa ya, alhamdulillahnya Besar lah. Wih, dikenal besar, gitu. Pak. Jadi bikin event di mall gitu. Tapi kalian sendiri pernah cosplay gak di Nisikai itu? Kalau misalnya nah ini sih sebenarnya ya, gue kan lebih dulu ya bisa dibilang ya untuk nonton animenya gitu. Tapi kalau untuk lebih awalnya cosplay itu dia. Iya. Oke, cosplay apa? Gue dulu cosplay Kaneki, Pak. Apa perasaan lo pas cosplay itu gimana tuh? Taruh. Kenapa? Kayaknya semua wibu pasti Kaneki, Pak. Kaneki. Iya, jadi Kaneki yang gimana? ada yang Yogol pakai ada. Tokyo Ghoul ada. pakai kupluk, tas, pakai masker kan? Iya, tapi gua nggak gitu, Pak. Wih, bagus gua Kanekinya. Oh, bagus. Iya. Tapi emang enak effort sih. Effort. Jadi Kaneki itu apa ya? Masuk masa jadi remaja, Kaneki dewasa. Iya, betul. Tapi emang di anime gambarin itu kan? Iya. Apa sih Jadi gua perilaku yang berubah? dulu tuh apa namanya? Kalau di Nichikai sendiri memang jarang banget tuh cosplay. Bahkan waktu itu sempet kayak nggak ada yang cosplay sama sekali gitu. Bahkan kostum, inventaris kostum aja Nichikai itu nggak punya. Nah, disitulah selanjutnya tuh minta-mintain tuh akhirnya gitu kan. Jadi ada senpai yang dia tuh akhirnya ngehibahin gitu kan. Ngehibahin kostum-kostum lamanya yang belum yang udah nggak dipakai lagi ke Nishikai. Nah, barulah di situ mulai itu bangkit lagi. Salah satunya ya gua juga gitu, gua cosplay di situ. Nah, dulu kan kalau sekarang kan gampang tuh rental sana, rental sini gitu kan. Kalau dulu tuh kayak misa-misa gitu. Dan gue juga belum kenal tuh soal maker cosplay itu belum kenal gitu. Jadinya gua ngakalin lah dari mulai beli celananya, beli jaketnya. Yang gua import itu ada satu tuh dari Cina, yaitu si topeng. Iya, Kaneki topeng itu keren banget. Jadi Itu keren banget. misah-misah ya beli. Misah-misah belinya, jadi nggak satu set gitu. Satu set ada sebenarnya, cuman Cuman mahal kurang. banget mahal ya. banget ya. Oh, Mahal banget sumpah. Tapi Jadinya awal cosplay itu lo gimana perasaan, kayak malu atau gimana? Atau kayak malah masih malu, pede banget? dulu tuh malu-malu banget. Cuman waktu pas udah pakai kostumnya aku kan Kaneki. jadi waktu itu bangga dan waktu itu Aku Kaneki dan aku bangga. dan yang buat gua bangga itu waktu itu ada tuh satu orang yang dia itu pertama kali dia tuh ngajak gua foto. Kaneki ya, minta foto. Dan di situ gua berangkat gua OTW. Gua kira foto dan disitulah gua mulai kayak anjir nih seru juga cosplay gitu kan. Lo make Keren, iya sih. lo akhirnya jadi di Kaneki situ. set beranggapan ada tangan di situ. Iya. Sumpah cuy. Sumpah itu gua Ada rim kaki. ya pokoknya apa ya? Kesan pertama gua cosplay itu mantep lah. Gua bangga lah. Gitu. Jadi ya salah satu pionir lah gitu. Ini pionir cosplay di Nichikai cuy. Ini nanti lo juga coba tahu ini cosplay ya. opening fountainnya harus dinyalain sih. Iya. Aduh, pionir cosplay di Nichikai cuy, sumpah. Kalau lo pertama kali apa cosplaynya? Justru baru-baru ini. Baru-baru ini dia. Gue tuh pertama kali tuh seriusnya ya sebenarnya. Sebenarnya dulu tuh kalau misalnya cosplay, gue nggak tahu ini cosplay apa enggak. Itu jadi apa sih kayak anak-anak yang edgy gitu, anonymous gitu tuh. Oh iya, Anonymous, tahu gua gua. pakai topeng. Vendetta Demi apa? Sebenarnya gue nggak mau nyebut Yang pakai cosplay hoodie. sih. Pakai Bukan, hoodie nggak? tadi gue pakai jas, Ada. koper. Iya, Gua anonymous tuh gua yang- nggak mau ngasih tahu lah itu, pokoknya itu gue malu-maluin banget lah. Enggak sih, gue kayak sebenarnya emang
nggak mau nyebut itu cosplay juga karena emang nggak proper lah gitu. Gue menghargai orang yang bener-bener proper kayak saya gitu. Jadi nggak mau nyebut cosplay. Dan ya baru-baru ini jadi pas MC Cosgate di CCM. Iya. Itu gua jadi Atsushi anime Bungo Atsushi. Stray Dogs tau nggak? Tahu Bungo Stray Dogs. Jadi bisa dibilang siluman macan lah gitu Siluman kan, macan. siluman macan gitu. Dari Sunda juga kan, Iya, ai macan. Aing mau. Kebetulan itu pas jadi MC juga gitu. Iya. Jadi kan pas gue jadi MC tuh biasanya gue nggak cosplay, biasanya bareng sama Mas Hanif kan gitu. Nah Mas Hanif ini nggak cosplay. Setiap gue lihat postingan, sebenarnya kita jadi MC kan ngeposting gitu Iya. kan, kayak posting lah gitu. Gue kayak ngeliat ada yang timpang nih, kok gue nggak cosplay ya. Jadi gue tuh kayak mikir gitu tuh, ini kan event di Jepangan gitu tuh. Kenapa gue nggak mencoba untuk cosplay, dan akhirnya itulah gue realisasikan di event yang Cosgate CCM itu. Di Februari ya, di Iya. Februari. Februari, kalau nggak Dan sama sih waktu pas lagi, nah gue udah cerita lucu, jadi waktu pas lagi gue pertama kali cosplay kan gue di backstage kan, gue MC. Itu yang nol gue, cewek kan gitu. Foto Kakak juga? mau foto Foto. gitu kan ya. Terus Gimana rasanya? seneng iya kan? Terus dia bilang gini katanya, Ada kakak tahu kesenangan nggak yang kakak sendiri. cosplay itu Gusbu aku gitu. Terus dia Apa? langsung Lo ngasih cosplay stikernya. apa? Oh itu yang Bungo Stray Dogs. Atsushi. Iya, Atsushi. Oh, MC-nya. Atsushi. Atsushi. Iya, Nakajima Atsushi. Nakajima Atsushi itu bener-bener, soalnya dia karakternya bener-bener kayak karakter apa Yang ya? cool. Good boy, enggak good boy. Kalau cool mah Daza. Oh, gue ingetnya Daza. Iya, Ya, Daza. Yang itulah yang pengen Yang bundir pengen bundir. terus. Kalau ini mah good boy ya apa ya? Ya kalau kata cewek-cewek zaman sekarang green flag gitu lah gitu. Mudah-mudahan aku Green flag. Yang pakai kemeja putih. Iya, Yang ini ya. hitam. Iya, ada yang ada ini. apa sih kodok Ya, itu. tahu ya. gua. Kodok ya. Tapi lo harus ada satu kebanggaan lo berdua nih. Menurut gua cosplayer kalau udah disenengin orang berarti lo ganteng. Emang iya? Iya. Ini sumpah ya. Ini Ini konfirmasi, Pak. sumpah ya. Di mata orang awam ya, di mata orang awam, nggak apa-apa, nggak usah di-cut, nggak usah di-cut. Gua tuh nggak suka banget. Sebenarnya gini ya. Gua kan ini keresahan aja sih. Gua nggak wibu. Ya gua mengakui gue wibu gitu. Dan gua nggak cosplay, gua nggak datang ke acara event. Tapi orang-orang nganggap gua aneh, nganggap gua sebelah mata karena melakukan banyak orang-orang ya apa ya, banyak yang kejelekan wibu yang bikin kita orang jadi jelek gitu anggapannya. Contohnya kayak banyak banget cosplayer yang memantes gitu. Sebenarnya Kayak gua tahu deh. maksudnya kalau udah sih gitu. Pokoknya ya. Udah sampai berkata-kata, takut dipersekusi. Gua aja nih. Kalau kalian lu mah kayak lu nya ganteng aja. Jujur kenapa gua nggak cosplay, karena gua nggak sadar diri anjing. Gitu udah. Sebenarnya sama sih Pak, gue juga. Orang nggak cosplay itu ada di situ juga alasannya gitu. Iya. Apalagi gue gini. Gue suka cosplayer, sumpah, apalagi cewek, jujur aja. terus. Jelas sekali. Contoh, misalkan ada yang cosplay jadi Naruto lah. Iya. Pakai wig gitu. Gue lebih suka kalau emang lo pul-pulan mau cosplayer diwarnain rambut lo, ngapain pakai wig? Susah, Pak. Lah, kalau pengen beneran, gue punya temen namanya Bang Nick Kelvin, dia dan komunitasnya anak-anak Air Kolim gitu, teman-temannya, dia punya ginian sewa buat kostum bener-bener yang Iya. transformer gitu-gitu. Sekalinya dia punya bininya beneran diwarnain Pak rambutnya. Kalau mau cosplay apa gitu, kayak siapa yang rambutnya pink di Demon Slayer tuh, salah satu pilar cinta. Oh ini apa? Kanroji Mitsuri. Oh, Kanroji. Kanroji. Dipingin rambutnya. Kanjori lagi. Emang gitu. Gua lebih setuju kalau emang lo mau cosplay, pertama sadar diri dulu lah. Terus yang kedua, kalau emang pengen kelihatan bagus jangan setengah-setengah please. Iya. Contoh kayak dia nih tadi beli masnya langsung jadi dari Cina gitu kan. Ada impor. Nggak usah lo pakai, kemarin rame banget pas lagi Covid tuh. Pakai masker. Yang maskernya. Masker printnya. Maskerin. Iya. Nih masuk ke Nishikai nih. Iya, boleh. Nishikai sekarang udah sebesar apa nih? Anggotanya udah berapa jumlahnya nih? Oh, semua regional aja, semua regional. Kalau misalnya dibilang anggota aktif ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang anggota aktif tuh 100 sih, dari angka 100 lah. Anggota yang aktif ya. Karena kalau misalnya di Nishikai itu bukan kayak Hima atau BEM gitu. Biasanya kan misalnya kalau di Hima atau BEM kan masuk, ya kalau udah habis periodenya ya udah keluar jadi dimisioner gitu ya. Kalau di Nishikai itu selamanya bakal jadi anggota, tapi kan dia bisa milih antara pensiun mungkin ya bahasanya, atau masih tetap
dedikasi di Nisikai. Jadi kalau misalnya dihitung ya ada berapa Mas Hanif? Ya ada banyak lah. Kalau yang sama yang nggak aktifnya berapa tuh kira-kira? Wih banyak kalau misalnya sama yang nggak aktif mah, yang ada di grup aja 200-an itu, 170-an. Sekarang aja ada anggota baru ya. Iya, sekarang kita juga baru ngebuka open recruitment. Biasanya opening itu setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Iya. Kalau pergantian ketua? Setahun sekali juga. Sekarang ketuanya siapa? Ada namanya Dinara Sakina. Cewek. Jadi kita ini bisa dibilang komunitas semi organisasi. Jadi kita juga pengen lah gitu tuh mahasiswa-mahasiswa atau misalnya anggota-anggota di Nisikai ini belajar berorganisasi juga. Yang mana kadang-kala kan kalau misalnya wibu itu takut atau emang malu untuk masuk hima atau masuk BEM gitu ya. Ada aja mungkin orang. Banyak. Terus Robert. Tapi kan gua enggak, Pak. Robert susah sosialisasi. Bau. Ya, jadi alhamdulillah ya, maksudnya kayak mungkin ada sedikit ya wajar lah, pasti kita ada evaluasi segala macam, tapi yang penting ada niat aja, itu udah bener-bener jadi salah satu motivasi lah untuk kita semua gitu. Kalau sejauh ini program kerjanya apa aja tuh Nisikai? Jadi kalau misalnya kan dia ada bagiannya, kayak ada mingguannya, ada bulanannya gitu. Nah kalau ada tahunannya. Nah kalau misalnya mingguannya sih kita biasanya memang kumpul reguler kalau misalnya gitu. Kopdar. Cuy. Depan Masjid Agung enggak? Beda. Apa nih suguhannya apa? Minum? Minum beli Indomaret. Bawa ini atau kresek dicekik. Kan gue ngebayangin nih. Enggak, kita kumpul biasa kayak itu juga bajunya biasa aja. Baju biasa aja. Jadi ya kita kan ada kumpulan mingguan. Nah, itu dia kumpul reguler di kampus gitu. Jadi outfitnya juga ya outfit kampus aja gitu biasa. Ada yang pakai tas polo? Ada tas polo yang rohis itu kan. Terus pakai hoodie abu-abu gitu. Kacamata gitu. Jadi event terdekat Nisikai apa nih? Ada tanggal 28 September di Apa tuh? Perpus Untirta. Namanya itu Japan Edutainment Untirta. Gitu. Kenapa milihnya Perpus? Karena itulah awal mula kita itu diajak sama Untirta. Jadi tempatnya memang tersedia cuma di Perpus. Jadi bisa dibilang ini tuh event kolaborasi ya. Iya, event kolaborasi. Sama itu juga kan Geko. Ya, iya, sama Geko. Sebut dong Gekonya. Iya. Sama Geko iya. Kan belum selesai. Belum selesai. Dari Perpus Untirta ya, Perpus Untirta, Gelas Kosong Entertainment, mungkin Dai Sakai dan juga Nisikai berkolaborasi semua. Itu kegiatannya ngapain aja tuh? Aktivasinya ngapain aja tuh? Dia ada di dalam itu dia ada yang namanya Cerdas Cermat, lalu dia ada Cerdas Cermatnya. Ada Cerdas Cermat seputar wibu. Enggak lah. Seputar Jepang, tapi bukan lebih serius lah. Lebih serius. Iya. Karena di Perpus gitu atau di Perpus. Jadi bentukannya akademis. Akademis dan itu tingkat SMA. Inilah boleh saatnya. Boleh banget. Kalau misalnya berisiknya ada tujuannya. Kalau teriak-teriak tanpa tujuan ya nggak boleh. Tim hore nggak apa-apa. Gitu. Sama apa lagi lombanya Mas Hanif? Lalu dia ada yang namanya lomba gambar. Lomba gambar tradisional. Jadi kalau misalnya kan itu ada bentukannya juga. apa tuh, anime gitu maksudnya? Iya, jadi kita ada temanya. Temanya itu dia adalah kuliah di Jepang. Anjay. Kuliah di Jepang. Tema gambarnya gitu. Lalu kita ada talk show juga. Jadi kalau misalnya kalian nih yang mau beasiswa ke Jepang itu wajib ikut talk show seminarnya. Apalagi udah menggebu-gebu pengen ke Jepang. Iya. Daripada Saya ini. boleh ikutan nggak Mas? Boleh banget. Ngapain aja Mas? Jadi sebenarnya untuk seminar ini itu kita buka untuk publik juga ya. Jadi untuk umum gitu ya. Jadi ada tingkat SMA. Itu kalau untuk lomba itu khusus SMA. Iya, kalau lomba untuk SMA. Dan kalau misalnya seminar atau talk show itu bisa dibuka untuk umum. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ngelanjutin studi kuliahnya S2 ke Jepang gitu ya, itu bisa. Atau S1 juga bisa. Atau misalnya S1 juga ke Jepang. Siapa tahu baru lulus gitu kan. Kalau saya nyarinya loker Mas, gimana Mas? Kemungkinan mungkin bahasannya ada ya, tapi lebih diutamakan kuliah mungkin. Iya. Lebih diutamakan kuliah. Karena apalagi kita kedatangan dari Kedubes Jepang. Ada Kedubes Iya, ada. Tepuk tangan untuk Kedubes Jepang. Tepuk tangan juga buat Gelas Kosong Nisikai Genda. Semuanya. Tepuk tangan untuk perpustakaan Untirta. Tunggu apa lagi ya? Ikut daftar sekarang. Daftar lombanya. Akademis ada yang coursework gitu-gitu gak? Kalau coursework kita nggak ngadain, tapi untuk course treat-nya ada. Siapa tahu nanti jadi. Maksudnya gimana tuh itu? Course treat itu dia adalah cosplay yang di jalan. Jadi
kita cosplay di sana dan udah nggak apa-apa, ngejalanin aja cosplay gitu. Cosplay gitu. Dinilainya dari apa kalau itu? Kalau dinilainya itu nilai biasanya diem-diem emang gitu? iya, kalau misalnya itu kan hadiahnya nggak resmi, kita hadiahnya hiburan aja gitu. Jadi kita cari yang paling wow lah ya. Kayak best kostum hari Best ini. kostum lah hari sekali. ini, bener. Baru nanti kita pilih, kita kasih hadiah menariknya gitu. Dari siapa? Dari gelas Dari kosong. gelas kosong. Tepuk tangan untuk gelas kosong untuk saya. Siap ya, Mas Dewa? Oke, jadi kesimpulannya jangan lupa di tanggal 28 September. Hari apa sih? Hari ini Sabtu. Hari Hari Sabtu, Sabtu, 2 hari lagi malam 3. Minggu. Ya, tuh jangan lupa datang ke Untirta karena ada acara apa tadi? Japan Edutainment Untirta. Japan Edutainment Jen. Untirta. Yang mau ke Jepang harus ikut lombanya dulu kan? Seminar. Seminar. Tuh, lumayan bro ke Jepang. Iya. Ketemu Naik haji. iya. Naik hajinya Hajinya wibu ya. wibu. Iya. Terus kesimpulan dari podcast gua kesimpulan dari podcast kita hari ini, Marah banget. jadi jangan ngecap wibu tuh aneh lah. Karena ya setiap komunitas, setiap genre pasti ada oknumnya lah, gua Iya. bisa bilang Iya. gitu ya. Dan jangan ngecap orang aneh, wah wibu loh. Iya. Ya kan? Gua habis nonton Stranger Things dan Stranger Things tuh kan karakter-karakternya Ya, ya. tuh Aneh-aneh. Edgy gitu ya. aneh-aneh kan? Edgy-edgy. Mungkin kalau di era itu udah ada kata istilah wibu, dia bakal dipanggil wibu ya. Ya kan? Tapi sebenarnya wibu sama orang aneh tuh beda. Iya. Wibu, orang aneh, orang sakit beda. Iya. Walaupun ada di wibu yang dua-duanya masih ada gitu. Tapi jangan nyatuin semua kayak gitu juga gitu. Dan gua saranin buat kalian semua yang ngerasa aduh gua pengen lebih grow up nih, pengen lebih berkembang tapi gue masih stuck di sini, coba berusaha untuk masuk komunitas lah yang Masuk contoh ada komunitas. Nisikai yang Masuk bisa Nisikai. ngewadahin Tahun depan. kayak gitu juga. Karena udah ditutup ya. Udah ditutup. Udah ditutup. Dan menurut gua sih harusnya kalian lebih glow up lagi dengan cara ya mungkin contoh kayak bapak satu ini udah bekerja gitu kan. Jangan nganggur ya mas. Udah wibu, udah umur 27 masih nganggur lagi. Ah gila lu Kesimpulannya bener-bener kerja ya kan, pentingin karir, jangan nonton anime gitu. Tes CPNS gitu. Tes CPNS. Ya Allah. Itu kayaknya setiap ortu ngirim deh. Iya, pasti. Karena menurut gua contoh kayak gua. Tadi Mas gua ya berusaha untuk nangkisin omongan orang-orang wibu tuh aneh ya. Berkarya aja gitu. Bener. Apapun bentuknya gitu. Contoh banyak gue sering bilang orang-orang besar kayak Bang Ferry Irwandi kan, Abang Eno Bening, kayak Uus, Reza Arab. Kurang besar apa namanya Reza Arab udah sewibu itu gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Nah, Dika. Iya, kalau dari Mbak Ola gimana nih? Wibu biar nggak dicap aneh tuh seperti apa? Ya itulah jadi wibu yang bervalue Yoi. gitu. Agak bingung ya gua sama pertanyaan lo. Iya, benar Pak. Agak bingung sama Itu pertanyaannya ini. bervalue itu berat, Pak. Iya, intinya Berarti punya nilai kan? Wah. Iya. Sepakat. ya intinya harus bervalue dalam bentuk apapun lah, entah dari bentuk Contohnya mereka kan wibu tapi Iya. bervalue gitu. Amin. Boleh. Jadi kalau dari Ajis mereka ini fix wibu atau tidak? fix wibu. Mending nonton atau baca? Siapa dulu nih? Kalau gua nonton, gua kurang suka baca. Kalau untuk menyarankan nonton sih. Bagusan Naruto atau One Piece? Waduh. Naruto lah. Dengan sangat hormat ya untuk fans One Piece Naruto. Karena Wah. One Piece belum Ajis, tamat. marah Ajis. Karena One Piece belum tamat, belum bisa. Aneh. Ini acaranya ini loh. One Piece aneh. Saya nggak bilang One Piece aneh ya, saya nonton. Statement ini saya nanti baca. kamu undang ya di saya ya. Dan ini argumentasi Ternyata- bukan dari Nisikai kawan-kawan, tapi Gini dari- deh, ternyata ada yang wibu banget tapi ternyata dia tidak memilih One Piece. Keren Enggak. gua rajanya wibu tuh milih One Nggak, Piece. saya masih nonton One Piece kawan-kawan. Karena nggak seberat itu Argumen pemikirannya pribadi. gitu. Nggak nyampe. Enggak. Terlalu Enggak. berat. Tapi itu preferensi sih. Ada orang yang Oke, kalau Naruto kalian dibanding One Piece milih Naruto atau Attack on Titan? waduh, Attack on Titan lah. dengan sangat hormat untuk fans Naruto, Attack on Titan. Oh my god. Oke, last question. Boruto layak ditonton atau enggak? Jangan nonton Boruto. Nonton aja Naruto. Mending nonton One Piece daripada Boruto. Kami siap dipersekusi nih.
Padahal sama-sama bulat kok. Apanya? Ceritanya. Kalau Mas Centekan. Boruto layak untuk ditonton atau enggak? Kalau gua karena gua baca manganya Boruto padahal. Gua Sumpah baca ya. manga Boruto. Buat Tapi sekarang- untuk temen-temen ya. Sebaiknya kalau misalnya untuk membuktikan Boruto layak ditonton apa enggak, baca manganya dulu Iya. yang terbaru itu. Sumpah. Gua akuin yang tadinya gua ngecengin banget bocil-bocil Sama, Boruto. Pak. Aduh, sama banget sama. Manganya lebih OP. Manganya lebih OP. Oke, jadi jangan nonton Boruto, Tapi baca Boruto. tapi baca Boruto. Oke guys, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment, dan share ke teman-teman kalian semua yang suka sama konten ini dan kalian semua yang para wibu. Jangan lupa follow dulu Instagramnya apa nih sih Kai? disikai.id. Jangan lupa follow Instagram Bapak Hanif. Apa Instagramnya Mas? Hanief_Muhammad M-nya 1. Ada E-nya Hanief. Kalau Mas Instagramnya apa Mas? JMFAA. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube channel gua Ajis Matar karena udah tayang nih chapter 1126. Jangan lupa follow Instagramnya Ola. Apa Ola Instagramnya? Nikita Ola_. Oke, thank you semuanya guys ya. Bye bye, see you Bye-bye. next videonya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.